Hai, perkenalkan nama saya Rizka Fadila Gunawan. Saya Rina Wayuningsih. Kami di sini akan mempresentasikan tentang komunikasi dan perubahan sosial, memahami hubungan antara perubahan sosial dan organisasi. Kita ada pantun nih. Batik indah, motifnya beragam. Selendang kuning melengkapi pesona. Dengan bangga kita kenakan. Menjadi simbol cipta dan bangsa. Next, ada pengertian perubahan sosial. Definisi dari pengertian perubahan sosial adalah fenomena yang dialami oleh setiap masyarakat. Menurut Cielo Marjan dan Cielo Masyomati, variasi cara hidup akibat perubahan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, difusi, dan atau penemuan baru. Menurut Rogers, proses yang mengubah struktur dan fungsi sistem kemasyarakatan. Ada faktor yang mempengaruhinya adalah ideologi, kondisi geografis, dan inovasi. Next, ada konflik sebagai dampak perubahan. Penyebabnya ada perbedaan jenis kelamin, strata sosial, ekonomi, hukum, suku, agama, budaya, dan tujuan hidup. Kedua, ada esensi konflik. Yang pertama ada hasil dari perbedaan persepsi kepentingan. Kedua, ada tidak terhindarkan selama belum ada solusi yang menemukan semua. Next, ada bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan struktural. Perubahan mendasar akibat reorganisasi tatanan masyarakat. Contohnya sistem pemerintah dari kerajaan ke republik. Yang kedua, ada perubahan kecil. Perubahan pada unsur struktur sosial yang tidak berdampak secara langsung. Contohnya gaya rambut, pakaian, dan desain rumah. Yang ketiga ada perubahan besar. Perubahan yang mempengaruhi struktur kemasyarakatan secara langsung. Contohnya transformasi masyarakat agraris ke industrialisasi. Dampak pada mata pencaharian dan kepadatan penduduk. Next, ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, sifat berkelanjutan, imitatif, disokrasi sementara, hubungan kualitatif atau timbal balik, pengelolaan kotak atau tipologis. Next, ada perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, perubahan situasi masyarakat akibat ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Yang kedua, menurut Salomon Seomartian, perubahan lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku kelompok. Yang ketiga, menurut William Kornblum, perubahan budaya bertahan dalam jangka panjang. Yang keempat, ada J.L. dan J.V. Gillian, variasi cara hidup akibat geografis, komposisi penduduk, ideologi, atau penemuan baru. Dan yang terakhir ada kelima, Kingless Davis, perubahan cara berpikir atau bertingkah laku melalui interaksi komunitatif. Next, ada teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi. Perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama dalam sistem masyarakat. Yang kedua ada teori fungsionalis. Ketidakpuasan memicu perubahan terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku, merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga ada teori konflik. Perubahan muncul dari konflik ini biasanya bertentangan antar kelas penguasa dengan masyarakat yang tertindas. Yang keempat ada teori siklus. Perubahan bersifat siklis bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya perubahan yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Next, ada modernisasi. Definisi dari modernisasi merupakan proses perubahan menuju kehidupan yang lebih maju, efisien, dan berbasis teknologi dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi pola pikir, cara hidup, serta sistem sosial masyarakatnya. Bidang yang terlibat adalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Next, ada syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, ada stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat diperlakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, ada pendidikan yang merata dan berkualitas, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Yang ketiga, ada struktur fisik dan digital yang memadai harus tersedia untuk mendukung perkembangan teknologi dan ekonomi. Di sini juga ada contoh modernisasi, ada internet dan teknologi informasi. Penggunaan internet, smartphone, dan media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Next, ada dampak modernisasi. Aspek yang terpengaruh dalam masyarakat dalam bidangnya ialah bidang pendidikan, bidang komunikasi, pekerjaan, transportasi, kesehatan, dan bidang media massa. Next, ada peran komunikasi dalam perubahan sosial. Itu ada 3. Yang pertama, komunikasi sebagai kunci dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, pentingnya menyampaikan informasi yang tepat. Yang ketiga, pemahaman kondisi budaya
penerima informasi. Simpulan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kurangnya penyampaian kami, mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.